Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazir Anindi. Hari ini kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Di antaranya Lembaga Pengabdian dan Inovasi Masyarakat LPIM Universitas Muslim Nusantara Women Al-Wasliyah mengadakan seminar internasional pertama. Selanjutnya, Rektor Universitas Muslim Nusantara Women Al-Wasliyah melantik Direktur Pondok Tahfiz Quran PT Qiyasa Amin Binaan Women Al-Wasliyah. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara Women Al-Wasliyah menjalin kerjasama dengan Perkumpulan Asosiasi Bank Syariah Indonesia Asbisindo Sumatera Utara. Pemirsa, mengawali informasi hari ini, Lembaga Pengabdian dan Inovasi Masyarakat LPIM Universitas Muslim Nusantara Women Al-Wasliyah menggelar seminar internasional pertama. Kegiatan ini menghadirkan 4 narasumber dari 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Lembaga Pengabdian dan Inovasi Masyarakat LPIM Universitas Muslim Nusantara Women Al-Wasliyah menggelar seminar internasional pertama. Kegiatan ini mengangkat tema Innovation in the Era of Culture-Based Modernization to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs). Seminar berlangsung secara hybrid di ruang rapat Salim Siregar Kampus Arsyad Talib Lubis Women Al-Wasliyah dan Zoom Meeting pada 27 Juli 2024. Seminar internasional ini merupakan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen-dosen Women Al-Wasliyah yang berbasis internasional. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dosen dapat lebih berinovasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berskala internasional. Kegiatan kita tujuannya sebenarnya adalah untuk menghilirisasi atau mendiseminasi hasil pengabdian masyarakat yang ada di Women Al-Wasliyah atau dana internal berbasis internasional. Kenapa? Karena kita mau menuju world class. Jadi ini salah satu usaha kita. Pertama kalinya ini LPIM membuat seminar internasional untuk kegiatan supaya dosen-dosen juga bisa berpartisipasi untuk tujuan global. Acara ini mengundang 4 narasumber dari berbagai negara yang hadir secara daring. Narasumber pertama yaitu Profesor Dr. Didi Sugeng Pambudi MS dari Universitas Jember, Indonesia, yang menyampaikan materi mengenai usaha dosen mendukung tercapainya Education for Sustainable Development Goals (SDGs). Dijelaskan bahwa dosen memiliki peran terutama dalam tercapainya SDGs keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas. Untuk itu, perguruan tinggi dan dosen harus menyiapkan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten melalui perkuliahan level S1, pendidikan profesi guru PPG, S2 hingga S3. Dosen harus melakukan inovasi penelitian, membuat model-model pembelajaran yang inovatif, dan dilanjutkan dengan pengabdian masyarakat. Narasumber kedua, Asnawi MA dari Chiang Mai Rajabat University, Thailand, yang memaparkan bahwa dalam proses belajar, peserta didik harus berkolaborasi satu sama lain. Guru dan dosen dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Peran guru dan dosen di sini adalah sebagai mentor untuk mengawasi proses tersebut. Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, ia berharap agar kedepannya perguruan tinggi dapat membuat sebuah aplikasi berbasis Artificial Intelligence AI yang dapat mengukur tingkat pengetahuan dan relevansi dari pelajaran terhadap peserta didik. Pembicara ketiga yaitu Anjar Widyastuti dari Google Malaysia, yang menjelaskan tentang Google Cloud Artificial Intelligence AI. Google Cloud AI adalah smart software yang sangat penting saat ini untuk membantu orang banyak dalam meningkatkan produktivitas pekerjaan. Dalam bidang pendidikan, AI dapat dipakai untuk membantu proses belajar mengajar. Dalam kesempatan ini juga dipaparkan secara jelas mengenai penggunaan dari Vertex AI dengan Gemini 1.5 Pro dan Gemini 1.5 Flash. Narasumber selanjutnya yaitu Muhammad Edwin Elhamda B.A. Hons dari Swiveworld, Singapura, yang menjelaskan mengenai game changer. Disampaikan bahwa Swiveworld berfokus untuk membantu perusahaan bertumbuh dan meningkatkan skala bisnis yang sepenuhnya berbasis digitalisasi. Perusahaan ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang ingin berkarir di luar negeri atau ingin meningkatkan kompetensi di tingkat global, dapat bergabung dengan Swiveworld karena perusahaan ini menerapkan model kerja jarak jauh atau remote working models.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan dosen-dosen UMN Al-Wasliyah secara paralel mengenai hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 lalu. Jadi kegiatan hari paralel berbagi pemakalah. Jadi sebagian daripada dana internal 2023 kita wajibkan untuk mengikuti kegiatan pemakalah. Jadi dosen-dosen bisa menggunakannya untuk kegiatan BKD, kegiatan untuk penulisan jafung. Jadi kegiatannya memang makalah internasional walaupun masih kita menggunakan dua bahasa, itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Harapannya kita bisa berpartisipasi kepada masyarakat sehingga ilmu-ilmu kita bisa diadopsi mereka, bukan lagi kita yang kita datang ke mitra, tapi mitra datang ke kita untuk bisa mengadopsi apa yang kita punya, bidang ilmu kita punya. Terus kita juga bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi atau DUDI yang ada di dunia, yang kayak seperti tanggal 27 kemarin kita sudah berkolaborasi dengan dosen Thailand, kemudian Google Seat dari Malaysia, kemudian Swift dari Singapura, dan profesor dari Universitas Jember. Jadi harapannya adalah kita bisa melaksanakan tidak dalam perguruan tinggi lebih baik lagi, bukan hanya secara nasional tapi internasional. Dr. Nelvitia Purba SHM Hum, dosen UMN Al-Wasliyah, sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini, dosen dapat meningkatkan inovasi pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam bidang SDGs berskala internasional. Kegiatan yang pertama itu adalah seminar internasional tentang PKM yang diadakan oleh dana internal LPI UMN Al-Wasliyah. Itu menambah wawasan ya bagi dosen-dosen UMN Al-Wasliyah. Kenapa? Karena itu narasumbernya itu dari Singapura, ada dari Malaysia, ada Thailand, dan dari Jember. Tentunya di situ kita bisa menambah pengetahuan terkait PKM ini. Karena PKM ini sudah semakin lama, sudah makin perlu diinovasi ya, apalagi terkait dengan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang tentunya ini bisa dikaitkan di dalam PKM daripada dosen-dosen UMN Al-Wasliyah. Tentunya untuk meningkatkan inovasi dosen di dalam membuat PKM terkait SDGs ini perlunya masukan dari dosen-dosen di luar daripada UMN Al-Wasliyah, yaitu skala internasional. Karena SDGs ini adalah merupakan program, bukanlah saja program dari Indonesia, tapi itu adalah sudah merupakan program daripada dunia internasional. Tentunya hal ini sangat membangun wahana ilmu pengetahuan bagi dosen-dosen daripada UMN Al-Wasliyah. Dan ini berkelanjutan dengan kegiatan di hari ini, yaitu di tanggal 12 Agustus untuk dengan presentasi daripada dosen-dosen UMN Al-Wasliyah, di mana PKM-nya dikaitkan dengan SDGs. Dan tentunya yang perlu kita tambahkan di dalam PKM internasional maupun PKM nasional itu perlunya ada data sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan. Dengan adanya evaluasi dari sebelum dan sesudah kegiatan itu akan bisa kita lihat semaksimal mana atau akan kita lihat kegiatan itu keberhasilannya yang akan kita berikan kepada masyarakat, kepada mahasiswa di dalam melaksanakan PKM tersebut. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Rektor Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah melantik Direktur Pondok Tahfiz Quran PT Kisah Amin binaan UMN Al-Wasliyah. Diharapkan direktur yang dilantik dapat membawa perubahan dan meningkatkan kualitas santri di PT Kisah Amin. Rektor Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah melantik Ustadz Arifin Daulay SPD Al-Hafiz sebagai Direktur Pondok Tahfiz Quran PT Kisah Amin binaan UMN Al-Wasliyah. Pelantikan dilaksanakan di Aula Oka Usman Kampus Abdurrahman Shihab UMN Al-Wasliyah pada Rabu 7 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Firmansyah MSI mengatakan bahwa pergantian seperti ini merupakan hal yang normal. Beliau juga mengucapkan selamat kepada Direktur Pondok Tahfiz yang baru dilantik dan mengharapkan adanya ide-ide baru yang bisa memajukan Pondok Tahfiz Quran Syah Amin ini. Visi kita di UMN Al-Wasliyah tentu salah satunya adalah Islami. Nah, ini adalah perwujudan dari atau implementasi dari visi Islami itu
Maka dari itu kita sangat berharap supaya semua warga UMN Al-Wasliyah, termasuk di dalamnya tentu dosen-dosen dan fungsionaris untuk berperan. Nah, peran sertanya banyak sekali yang bisa mereka ambil, ya salah satunya misalnya untuk menyisihkan sedikit harta mereka, penghasilan mereka untuk ikut membantu perkembangan dari pondok tahfiz kita ini. Pelantikan ini dihadiri oleh Ketua Badan Pengurus Harian BPH UMN Al-Wasliyah, Rektorat UMN Al-Wasliyah, fungsionaris di lingkungan UMN Al-Wasliyah, serta santri dari Pondok Tahfiz Quran Syah Amin. Ketua BPH UMN Al-Wasliyah, Dr. KRT Hardi Mulyono K. Surbakti, berpesan kepada Direktur Pondok Tahfiz untuk menekankan kepada para santri tentang pentingnya mengutamakan adab dan etika, agar nantinya para santri tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi juga memiliki adab dan etika yang baik. Saya berharap Pondok Syah Amin bisa mengambil peran untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran, pemahaman Al-Quran dari para sivitas, khususnya dosen-dosen kita. Kemarin baru saja kita melaksanakan workshop kewaslihan dan tahsin Al-Quran. Di sana didapati ada beberapa orang dosen-dosen kita yang belum baik bacaan Al-Qurannya. Saya berharap Pondok Syah Amin ini bisa dijadikan lokasi, media, alat untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Ustadz Arifin Daulay, Direktur PTQ Syah Amin yang baru saja dilantik, berencana melakukan perubahan program guna meningkatkan kualitas bacaan para santri. Salah satunya yaitu dengan menambah jam belajar bagi para santri, serta memberikan motivasi kepada para guru agar target yang direncanakan bisa tercapai. Mengawal santri-santri ke depan akan ada sedikit perubahan dari program yang telah berjalan, yaitu dari jam-jam belajarnya yang akan kita tambah untuk meningkatkan kualitas santri-santri kita. Dan tentunya guru-gurunya juga harus kita berikan motivasi untuk senantiasa semangat untuk tetap mengawal kebaikan, untuk mengawal santri-santri kita, bagaimana biar hafalan mereka bisa sesuai dengan target yang kita harapkan. Dengan diadakannya pelantikan direktur yang baru ini, diharapkan dapat menjadi semangat baru bagi semua pihak sehingga nantinya dapat membantu memajukan PTQ Syah Amin binaan UMN Al-Wasliyah. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, selanjutnya Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menjalin kerjasama dengan Perkumpulan Asosiasi Bank Syariah Indonesia ASBISindo Sumatera Utara. Kerjasama ini ditandai dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding antara kedua belah pihak. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menjalin kerjasama dengan Perkumpulan Asosiasi Bank Syariah Indonesia ASBISindo Sumatera Utara. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU) antara kedua belah pihak. Penandatanganan berlangsung di ruang rapat Salim Siregar, Kampus Arsyad Talib Lubis UMN Al-Wasliyah pada 9 Agustus 2024. Tidak lanjut dari kerjasama ini, yaitu ditandatanganinya Memorandum of Agreement (MOA) antara beberapa fakultas yang ada di UMN Al-Wasliyah, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Agama Islam, Fakultas Sastra, dan Fakultas Pertanian. Dr. Haji Firmansyah, MSI, Rektor UMN Al-Wasliyah, menjelaskan bahwa kerjasama yang akan dijalin yaitu dalam bidang tridharma perguruan tinggi, di mana nantinya mahasiswa UMN Al-Wasliyah dapat magang di perusahaan-perusahaan yang bergabung ke dalam ASBISindo. Selain itu, anggota ASBISindo juga dapat menjadi praktisi mengajar di UMN Al-Wasliyah. Implementasi mudah-mudahan nanti bisa terlaksana yang bisa bermanfaat kedua belah pihak, karena di UMN Al-Wasliyah sesuai dengan kampus merdeka, mereka belajar kampus merdeka, butuh tempat untuk bisa magang, melakukan penelitian, melakukan pengabdian kepada masyarakat. Maka kita berharap dari asosiasi bisa memfasilitasi untuk itu. Lalu sebaliknya kita di UMN Al-Wasliyah, mereka juga bisa berpartisipasi melalui praktisi mengajar. Jadi mereka juga dari asosiasi, personil di asosiasi bisa membantu kita juga untuk di dalam pendidikan dan pengajaran.
Freddy Siswanto, penjabat Ketua DPW Asbisindo Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan bahwa pihaknya ingin bekerja sama terutama di bidang pendidikan dan peningkatan literasi. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat membantu menghasilkan sumber daya manusia SDM yang unggul terutama dalam bidang perbankan syariah. Kita dari Asbisindo tentunya pengen kerjasama yang terutama di bidang pendidikan untuk literasi, bagaimana nanti peran dari perbankan syariah sendiri dalam membantu untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan khususnya di UMN di Medan Al-Wasliyah ya, UMN Al-Wasliyah di Medan ini. Kita tadi sudah sampaikan dalam waktu dekat ini nanti kita akan melakukan literasi ke kampus UMN, kemudian kita juga akan mencoba mengkolaborasikan program belajar mengajarnya bekerjasama dengan praktisi-praktisi di perbankan. Yang ketiga juga kita akan nanti mengakomodir untuk kebutuhan magang dari mahasiswa-mahasiswa UMN tentunya di industri keuangan syariah yang berada di bawah naungan Asbisindo Sumut. Harapan kita tentunya nanti kita bisa membantu menciptakan SDM-SDM yang handal, SDM yang unggul, yang nantinya bisa berkecimpung di industri keuangan syariah. Harapan kami banyak nanti alumni-alumni dari UMN khususnya yang bisa nanti bisa membantu untuk mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia. Dan tentunya juga kami berharap mutu dan kualitas UMN nanti bisa meningkat dengan adanya kerjasama dengan Asbisindo ini. Pada kesempatan kali ini juga dilaksanakan seminar sebagai salah satu bentuk implementasi dari kerjasama yang telah dijalin. Adapun narasumber pada kegiatan ini yaitu Freddy Siswanto dan Eli Sugiarto dari Asbisindo Sumatera Utara yang memaparkan tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.